Nah, selamat datang kembali nih ke webinar FPA yang berjudul Astrobiologi Kehidupan di Luar Tata Surya. Nah, mungkin aku kenalin dulu kali ya pemateri kita hari ini yang disebut barusan Kak Helmi Romdoni. Tempat tanggal lahir di Tasikmalaya 1 Maret 1994. Nah, beliau ini alumni SMA N 31 Jakarta, lulus tahun 2012. Kemudian eh, pada tahun 2017 lulus dari jurusan biologi Universitas Negeri Jakarta. Nah, sekarang Kak Helmi sedang menempuh pendidikan program S2 di Biosains Hewan IPB. Nah, itu mengenai Kak Helmi. Nah, mungkin bisa langsung ke pemateri kita hari ini. Kak Helmi, dipersilakan. Cek, cek. Apa suara saya masuk? Masuk, Kak. Masuk ya? Masuk, Kak. Oke, teman-teman masuk. Kita, oke, sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman FPA yang sudah mengundang saya untuk untuk sharing kali ya, untuk sharing tentang astrobiologi. Jadi memang untuk materi astrobiologi ini termasuk materi yang jarang dibahas, hanya beberapa kali. Sebentar saya share dulu ini. Apa sudah masuk gambarnya? Sudah. Sudah, oke. Oke, saya mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan, nama saya Helmi Romdoni. Saya sekarang masih aktif di Himpunan Astronomi Amatir Jakarta sebagai salah satu stafnya. Dan kebetulan untuk di bidang yang saya geluti ini, saya untuk teman di astronomi, saya fokus di bidang astrobiologi. Jadi kalau misalnya beberapa teman-teman astronomi yang lainnya fokus di rasi bintang, di planet, terus fokus misalnya di fotografi, nah kebetulan saya di astrobiologi. Nah, sebelumnya ini ada sedikit outline-nya, jadi tentang astrobiologi ini. Sedikit disclaimer aja, jadi yang saya bahas di sini lebih menekankan kepada pendekatan sains. Jadi saya tidak akan memperdebatkan masalah nanti apakah ada kehidupan di luar sana atau tidak gitu. Tapi saya akan mengemukakan sedikit penjabaran mengenai usaha-usaha kita mencari kehidupan di luar sana. Nah, yang pertama nanti kita bahas tentang astrobiologi dulu. Jadi sebelum kita belajar tentang kehidupan di luar tata surya, yang pertama kita butuhkan adalah kita mengenal dasarnya dulu. Justru dasarnya sangat banyak. Inti nanti yang saya jelaskan hanya sedikit. Jadi teman-teman yang hadir di sini mungkin nanti harus lebih fokus di awal karena intronya perjalanan untuk membahas ini sangat panjang. Jadi itu kita mencari kehidupan luar tata surya hanya sebagian kecil dari pembahasan kita ini. Jadi basicnya dulu yang sangat banyak. Saya akan mengenal tentang astrobiologi itu sendiri, terus mengenai kehidupan, tentang pertama asal kehidupan, lalu terus hal-hal yang dibutuhkan untuk kehidupan itu sendiri. Nah, nanti baru akan saya bahas mengenai kehidupan di bumi, di tata surya, dan kehidupan di luar tata surya. Jadi ada stepnya. Nah, yang pertama astrobiologi. Astrobiologi ini sendiri merupakan sebenarnya ilmu gabungan antara astronomi dan biologi. Dan memang kebetulan dari dulu ada tiga pertanyaan yang selalu dipertanyakan dari para astronom dan bahkan mungkin kita sebagai orang awam, sebagai manusia awam, sebenarnya yang berkaitan dengan astrobiologi ada tiga pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana kehidupan itu dimulai dan berkembang, ya terutama yang ada dalam semesta ini. Terus bagaimana apakah ada kehidupan di luar sana, maksudnya di alam semesta ini apakah kita hidup sendiri atau misalkan ternyata
ada kehidupan lain di luar sana, misalkan mungkin di planet Mars, mungkin apakah mungkin ada di bintang terdekat selain di matahari, seperti itu. Lalu bagaimana tentang masa depan kehidupan yang ada di bumi dan sekitarnya? Jadi setelah kita mengetahui tentang kehidupan itu sendiri, perkembangannya, lalu masa depan bagaimana kehidupan yang ada dalam semesta ini? Pertama tentang astrobiologi sendiri, tadi yang sebelumnya saya jabarkan, ada beberapa ilmu yang mendukung astrobiologi. Yang pertama sudah pasti ilmu astronomi ini tidak terelakkan karena ini merupakan salah satu cabang dari biologi. Lalu juga ada ilmu biologi itu sendiri. Nah, tapi untuk ilmu biologi ini sendiri bisa dikatakan banyak, saya bilang banyak yang kita gunakan. Misalkan dari sisi mungkin kita pelajaran dari SMA mungkin seperti ekologi, terus ada klasifikasi misalkan nanti hewan dan tumbuhan atau mungkin mikroorganisme, terus nanti ada fisiologi, ada juga pendekatan secara biokimia. Jadi banyak pendekatan-pendekatan biologi yang kita gunakan. Lalu ada fisika juga. Kenapa fisika? Karena ini sangat menunjang sekali. Karena keadaan dari astrobiologi ini tidak terlepas dari fisika. Yang sini saya munculkan lagi ada kimia dan geologi atau tentang kebumian. Kenapa ilmu-ilmu ini sedikit ilmu yang mendukung dari astrobiologi? Kenapa? Karena apabila kita pisahkan astrobiologi itu, kita nggak bisa belajar astrobiologi. Kenapa? Karena astrobiologi ini didukung oleh beberapa cabang ilmu lainnya. Seperti itu. Nah, oh ya, sebelumnya mohon maaf kalau misalkan nanti banyak ada slide yang menggunakan bahasa Inggris, terus sama bahasa Indonesia, karena kebetulan ini mengambil dari beberapa PPT dan beberapa infografik yang ada di internet juga. Nah, yang pertama dari Big Bang menjadi molekul kehidupan. Jadi mungkin dari teman-teman sudah banyak yang tahu ya, kalau misalnya secara teori ada kita mengenal penciptaan tata surya ini, kita mengenal teori Big Bang atau ledakan besar. Dari Big Bang ini, dari kondisi hampa, maksudnya dengan kondisi tidak ada apa-apa, terjadi ledakan. Nah, ledakan ini yang nanti menciptakan unsur-unsur. Jadi yang mungkin teman-teman kenal sekarang seperti hidrogen, terus misalkan ada unsur karbon, helium, dan unsur-unsur lainnya, nah itu merupakan salah satu merupakan hasil dari ledakan Big Bang. Nah, dari unsur-unsur ini itu sendiri nanti pada akhirnya misalkan akan memapat, misalkan seperti kita lihat di sini ada supernova explosion atau ledakan supernova, ada ledakan, dan misalkan juga ada juga nebula. Nebula di sini maksudnya unsur-unsur di mana nanti material-material yang bisa mendukung terciptanya suatu bintang. Nah, misalkan paling sederhana dari unsur-unsur ini yang ada di luar angkasa sana, misalkan pada zaman dahulu pada akhirnya membentuk planet dan matahari, pembentukan tata surya kita sendiri, misalnya sederhananya. Nah, dari setelah terbentuk tata surya, baru kita fokus misalkan di setiap planet, misalkan kita fokus di pembentukan planet bumi. Nah, di pembentukan planet bumi sendiri tidak langsung tidak seperti sekarang, misalnya ada air, ada udara atau atmosfer. Kondisi bumi primitif itu sangat tidak bisa dihuni oleh makhluk hidup. Dengan kondisinya banyak gunung berapi, terus tidak ada atmosfer, tidak ada lautan, bahkan kalaupun ada ya lautan asam seperti itu. Jadi sangat tidak layak untuk bumi. Tapi pada akhirnya kondisi bumi berubah hingga layak untuk dihuni. Nah, nanti kita akan bicarakan tentang kenapa dari ada material organik ini hingga layak untuk kita huni. Nah, tadi kan saya sempat bahas tentang adanya materi molekul kehidupan. Nah, mungkin dalam di pembelajaran kimia kita mengenal beberapa unsur yang ternyata
umum kita temui yang ada di makhluk hidup. Di organisme terutama makhluk hidup yang ada di bumi ya. Yaitu ada unsur karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen, sulfur, fosfat. Nah, ini yang secara mayor secara umum yang ada di tubuh organisme. Nah, di mana unsur-unsur ini sendiri menyusun uh, molekul yang ada di tubuh organisme. Misalkan sederhana, misalkan yang di tengah ini tentang gugus karbon dari gula. Nah, misalkan ada glukosa, ada galaktosa, ada fruktosa. Nah, ini merupakan campuran kita bisa di sini ada dari ikatan karbon dari ada C, ada O, ada oksigen, ada hidrogen. Nah, itu mereka membentuk rangkai karbon. Ada juga fruktosa. Nah, itu misalkan di gula. Lalu misalkan sebelahnya ini yang belum familiar, ini merupakan gambaran dari lipid lipid bilayer. Jadi kalau misalkan tubuh kita ada dari berbagai macam sel. Nah, setiap sel itu mempunyai membran sel. Nah, ini merupakan bagian dari membran sel itu sendiri. Jadi ada ikatan lemak di sini, fatty acid, asam lemak, ada gliserol, ada fosfat seperti itu. Nah, jadi dan penyusun utamanya juga ada juga yang dari ke-6 tadi unsur yang saya sebutkan, itu contohnya. Lalu ada juga misalkan dari protein, unsur paling sederhana kita bisa lihat yang paling kiri atas, itu asam amino sederhana. Kita lihat ada unsur H, ada N, ada C, ada O. Nah, dari unsur asam amino ini struktur primer yang primer saling berikatan yang membentuk struktur sekunder. Dari sekunder masuk ke tersier, masuk ke quarter. Jadi pembentukan dari misalkan dari protein yang kita kenal sekarang misalkan seperti enzim. Nah, itu unsur sederhananya tadi ada struktur primernya seperti itu, struktur asam amino seperti itu. Jadi tidak serta merta langsung ada dari H, dari N, dari C, dari O digabungkan langsung jadi struktur yang kuartal atau struktur yang sangat kompleks, itu enggak, tapi tersusun dari susunan-susunan sederhana. Lalu ada juga misalkan mungkin yang familiar teman-teman SMA mungkin terutama kelas 12 yang ambil IPA. Nah, ini misalkan struktur dari DNA atau RNA kita ya. Yang bedanya cuma nanti di bahasa nitrogennya aja sih sebenarnya. Tapi secara umum struktur dari gulanya terus ada fosfat. Nah, itu sama intinya, tapi hanya berbeda di bahasa nitrogennya saja. Nah, itu juga mereka susunan dari unsur karbon, dari hidrogen, seperti itu. Jadi keenam unsur itu adalah kita bilang sebagai penyusun blok kehidupan. Oke, sekarang kita rehat dulu sebentar. Tadi sedikit pusing mungkin tentang kimia, cara kimianya, kimia kehidupan itu hanya pembahasan singkatnya saja. Nah, sekarang kita mulai tentang kehidupan yang ada di bumi. Nah, ini rumah kita saat ini dan mungkin beberapa tahun sebelumnya sampai beberapa tahun selanjutnya. Nah, ternyata perkembangan kehidupan yang ada di bumi ini kita misalkan kalau kita lihat di sini ada timeline-nya. Misalkan kita lihat di sini. Di sini tertulis usia. Nah, ini timeline apa namanya? Timeline bumi ya. Timeline. Ada masa Hadean, Archean, ada Proterozoik, ada Paleozoik. Nah, kita lihat di sini misalkan ada sekitar 4 miliar tahun yang lalu di mana kehidupan mulai ada gitu kan. Bisa lihat di sini. Jadi ada sekitar 600 miliar ya. Oh, 4 miliar, maaf. 4 miliar berarti ada sekitar 600 juta tahun itu kondisinya bumi tidak layak huni di zaman hadian awal-awal pembentukan bumi. Nah, mulai kehidupan itu kemungkinan ada sekitar pada 4 miliar tahun yang lalu. Nah, disinilah kita bisa bilang masa-masa krusial di mana
awal ada mulanya molekul kehidupan. Lalu kita lihat lagi di sini selanjutnya misalkan mulanya adanya fotosintesis pada sekitar 3,2 miliar tahun yang lalu. Terus lanjut juga misalkan sudah mulai banyak oksigen masuk juga. Kita lihat ini garis yang ungu ya, kita masih garis ungu tentang prokariot, ada eukariot. Nah, prokariot itu kan makhluk yang tidak mempunyai membran inti, sedangkan eukariot yang sudah mempunyai membran inti. Nah, contohnya sederhananya prokariot itu bakteri, eukariot itu paling sederhananya mungkin kayak protista. Nah, itu contoh sederhana amoeba seperti itu. Nah, kita lihat di sini di garis saja untuk multicellular life itu misalkan sederhana seperti hydra, terus misalnya ada molluska, nah itu multicellular life. Nah, untuk hewan di sini sendiri memang tidak dijelaskan hewannya hewan apa, tapi pendekatan di sini hewannya adalah hewan yang sudah mulai, maaf di sini sudah mulai memiliki vertebrate atau tulang belakang. Atau mungkin dari arthropoda juga ada di sini. Nah, kita lihat di sini. Lalu posisi manusia ada di mana? Nah, manusia itu sendiri kan diperkirakan Homo sapien ya. Itu sekitar 40.000 tahun yang lalu. Sedangkan first hominid atau misalkan yang seperti manusia itu ada sekitar 2 juta tahun yang lalu. Jadi ibaratnya kita cuma sepersekian detik dari satu hari full gitu kan. Sepersekian detik kita lihat di sini. Jadi ternyata perjalanan kehidupan di bumi itu sudah cukup lama. Dan kita hanya sebagian kecil dari proses perjalanan itu. Nah, mungkin teman-teman yang kelas 12 nampaknya familiar dengan percobaan ini. Jadi percobaan dari Om Stanley Miller tahun 53 tentang simulasi bumi primitif. Jadi simulasinya kita bisa lihat di gambar. Yang pertama itu, jadi campuran air dididihkan. Nah, ini dianggap ini merupakan simulasi dari kondisi lautan yang mendidih, lautan bumi ya, karena kondisi bumi waktu itu masih banyak gunung berapi dan kondisinya belum stabil. Nah, lautan mendidih menguap, jadi uap air, water vapor, di sini terus masuk ke chamber ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini gambaran dari atmosfer bumi saat itu, di mana banyak, dan misalkan ada gas hidrogen, ada metana, ada amonia, dan bisa dicampur dengan uap air yang tadi dididihkan itu. Dan mungkin banyak juga senyawa-senyawa lain yang waktu itu ada di atmosfer bumi primitif. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, dengan banyak unsur, terus ada uap air. Nah, ada simulasi juga bahwa dialirkan listrik. Jadi misalkan seperti ada petir, ada awan, terus ada petir, terus misalkan ada juga radiasi dari matahari, seperti itu. Jadi yang menyebabkan senyawa-senyawa yang tadi saya sebutkan itu pecah gitu kan, pecah. Kemudian hasil dari ini dikondenser atau misalnya didinginkan, gitu, maka terjadi pengembunan. Nah, hasil dari pengembunan itu kemudian ditampung di bawah, di sampel yang di bawah, di tabung yang di bawah ini, nomor 5. Nah, ternyata hasilnya ditemukan beberapa seperti formaldehid, terus ada hidrogen cyanida, terus juga ternyata ditemukan molekul kompleks seperti asam amino dan hidrokarbon. Seperti itu. Jadi, ini merupakan simulasi sederhana di mana kondisi bumi saat di bumi primitif seperti apa, yang kemungkinan merupakan salah satu proses terbentuknya ada molekul kehidupan. Nah, selanjutnya sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk hidup? Oh iya, saya lupa mengatakan di sini. Sekarang yang dari tadi saya katakan hingga saat ini, kita menggunakan standar kehidupan yang ada di bumi. Jadi kenapa saya menyatakan itu? Karena kalaupun misalnya kita menemukan kehidupan di luar sana, bisa jadi standarnya berbeda. Jadi sampai saat ini kita pencarian nanti kehidupan di luar sana itu menggunakan standar yang ada di bumi. Seperti itu.
Nah, kalau di bumi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk hidup? Pertama, kita bisa lihat dari major biogenic element. Itu kita butuh tadi yang unsur-unsur sebelumnya saya sebutkan. Nah, dia ini di mana penyusun dari biomolekul di mana nanti penyusun sel, misalnya sel bahkan nanti membentuk jaringan, membentuk organ, sistem organ, dan membentuk individu seperti itu. Jadi bertahap. Nah, dan ternyata unsur-unsur ini juga ditemukan di Mars, meskipun tidak ditemukan dalam unsur-unsur yang langsung dalam bentuk molekul kehidupan, tapi secara unsur-unsur umumnya seperti karbon, hidrogen, dan lain-lain ini ditemukan di Mars. Nah, kehidupan juga membutuhkan energi. Saya lupa di hukum termodinamika yang berapa, itu yang kedua kayaknya sih. Jadi bentuk energi itu tidak bisa dihancurkan, tapi bisa dirubah ke bentuk energi yang lain. Nah, kita membutuhkan energi untuk hidup, untuk bergerak, untuk beraktivitas, untuk kebutuhan metabolisme. Nah, misalkan di energi ini kita dibutuhkan untuk misalkan sumbernya dari cahaya matahari dibutuhkan untuk fotosintesis, misalnya untuk tumbuhan atau makhluk hidup yang berklorofil untuk menghasilkan energi sel. Begitu juga nanti energi kimia, misalkan ada anorganik, ada organik juga. Misal anorganik bisa untuk respirasi, ada organik misalkan untuk fermentasi. Fermentasi ini uh, misalkan paling sederhananya gampangnya itu di fermentasi misalkan seperti pembentukan tape, nah itu hasil fermentasi, nah itu juga ada hasil energinya meskipun hasil energinya sedikit. Nah, energi ini dinyatakan sebagai satuannya sebagai adenosin trifosfat atau ATP, kita kenal dengan ATP. Lalu yang dibutuhkan makhluk hidup di bumi apalagi sih adalah proteksi atau perlindungan. Perlindungan dari apa? Dari misalkan UV radiation, dari sinar UV. Kenapa? Karena kalau kita terpapar sinar UV atau radiasi, uh, di mana kita lebih rentan terkena, mungkin teman-teman tahu ya, kita akan lebih rentan terkena kanker ya, kanker kulit misalnya. Makanya kita membutuhkan pigmen. Karenanya manusia itu mempunyai ada pigmennya berbeda-beda. Karena untuk apa? Untuk menangkal radiasi. Terus juga membutuhkan lapisan penyerap. Penyerap dari radiasi, yaitu ada ozon, ada juga batuan. Jadi batu itu ternyata cukup efektif untuk menyerap radiasi. Itu juga untuk repair mekanisme atau mekanisme pembenahan. Ini sini saya lupa penjelasannya apa, tapi intinya dia kita membutuhkan perlindungan dari sinar UV. Nah, yang tadi saya sebutkan standar kehidupan kita tahu ini ya standar kehidupan yang ada di bumi. Tetapi juga kehidupan yang ada di bumi pun kita harus mencatat bahwa setiap makhluk hidup yang ada di bumi memiliki kebutuhan dan kemampuan hidup yang berbeda. Jadi seperti seperti kita semua manusia, kebutuhan hidupnya berbeda dengan bakteri. Kita kebutuhan hidupnya berbeda dengan jamur. Jadi kita punya kebutuhannya masing-masing dan kemampuannya masing-masing. Dan makhluk hidup itu bisa hidup di tempat yang spesifik atau dia bisa hidup di beberapa tempat yang berbeda. Nah, ini ada sedikit diagram dari papernya Om Huckel tahun 2014 di mana dia membahas tentang types of habitat in universe. Jadi berapa tipe habitat yang ada di alam semesta ini. Pertama ada inhabited habitats, ada ya sederhana gini, yang paling kiri bawah itu habitat yang dapat di layak huni, terus ada yang sebelah kiri, yang sebelah kanan bawah itu yang uninhabited itu, yang habitat yang tidak layak huni, dan paling atasnya itu adalah lingkungan yang tidak bisa dihuni. Penjelasan sederhananya seperti ini. Untuk kita yang pertama inhabited, untuk habitat yang layak huni ini misalkan seperti sungai. Jadi teman-teman bayangkan kalau misalnya ada sungai, di sungai itu kita bisa ketemu apa sih? Misalkan kita bisa menemukan ikan, ada rumput, ada capung,
ada belalang, atau mungkin ada burung seperti itu. Jadi kita bisa lihat ada kehidupan di sana. Nah, suatu ketika misalkan sungai itu ternyata terkena aliran lava sehingga membuat eh, sungai itu makhluk hidup yang ada di sana mati atau ya mati gitu. Jadi sehingga menyebabkan kondisinya tidak bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Nah, kondisi seperti ini yang terkena aliran lava ini kondisi yang tidak memungkinkan karena melebihi batas kemampuan hidup dari makhluk hidup, kita menyebutnya dengan un, uninhabitable environment, itu yang paling atas. Kondisinya yang tidak memungkinkan untuk makhluk hidup itu hidup di sana. Suatu ketika apabila sungai itu misalkan sudah apa namanya aliran lavanya sudah berhenti dari gunung berapi misalnya, kemudian kan kondisinya sudah memungkinkan, misalkan suhu sungai sudah menurun, terus misalnya dan kita misalkan bisa pada ketika kita bisa beraktivitas sebenarnya di sana, tapi belum menemukan organisme di sana. Kondisi di mana kondisi lingkungan ya seperti itu, misalnya kondisi lingkungan sebenarnya sudah menurun, sudah bisa dihidupi, tapi belum ada makhluk hidup, kita menyebutnya dengan uninhabitable habitat, itu yang kanan bawah, di mana sebenarnya kondisinya itu masih steril, maksudnya belum ditemukan makhluk hidup, tapi kondisinya sudah bisa ditempati oleh makhluk hidup, seperti itu. Atau misalnya belum terdapat makhluk apa belum ada unsur-unsur organik di sana. Karena kan di sana misalnya tadi habis kena material Merapi, apa aliran lava kan di sana berarti cuma mungkin ada lumpur, batuan atau mineral-mineral lainnya. Nah, setelah ada ternyata sudah ada kehidupan, misalnya dengan kondisi itu sudah mulai ada rumput, sudah mulai ada jamur, sudah mulai ada ikan di sana. Nah, itu kita kembali ke habitat yang layak huni, balik lagi ke ciri bawah inhabitable habitat seperti itu. Jadi kondisi uh, gambaran kondisi gambaran lingkungan yang ada alam semesta seperti ini. Jadi ada yang bisa kita tinggali seperti sekarang kita ada di bumi. Misalkan yang uninhabited uninhabited habitat ini, misalkan kondisinya seperti ada di Mars, itu sebenarnya bisa kita tinggali makhluk hidup, cuman masih batasnya masih sangat terbatas kondisinya. Jadi masih perlu mungkin artifisial dari kita, maksudnya ada campur tangan dari manusia, atau misalkan ternyata makhluk hidup tertentu yang bisa hidup di sana, misalkan mungkin bakteri ya, nanti ada penjelasannya lagi. Nah, misalkan yang paling atas, misalkan uninhabitable environment, misalkan kondisinya seperti di planet Mars. Di Mars itu misalkan, di Mars, maaf, di Mars, di Merkurius, maaf, di Merkurius, nah kondisinya atmosfernya tipis di sana seperti itu sangat panas karena kan planet paling dekat dengan matahari, sehingga tidak mungkin ada kehidupan di sana. Contoh sederhana seperti itu. Apabila kita bandingkan dengan kondisi dengan planet yang ada di tata surya kita. Nah, terus kenapa sih bumi itu layak sebenarnya untuk dijadikan tempat hidup? Ternyata kita ada di namanya habitable zone, di zona habitable. Kita bisa lihat di sebelah kiri ini adalah masa atau bobot dari relatif dari matahari atau misalnya dari bintang. Kita bisa lihat sekarang posisinya kita di satu ya. Ini matahari kita yang warna putih, bumi ya, ada di bumi. Tapi suatu ketika apabila masa matahari ini semakin besar, ukurannya semakin besar, semakin ke atas, maka habitable zone-nya juga bergeser semakin ke arah kanan, lebih bergerak ke arah Mars gitu. Jadi kalau misalnya ukuran relatif dari matahari itu sangat besar atau lebih besar dari kondisi matahari sekarang, bisa jadi justru yang masuk dalam habitable zone itu di Mars, bukan di bumi. Karena kenapa? Buminya terlalu panas untuk ada kehidupan. Begitu juga kalau misalnya ukuran relatifnya semakin kecil, makin turun misalnya, akan bergeser ke arah Venus. Bumi terlalu dingin untuk ditempati oleh makhluk hidup, sehingga yang lebih cocok untuk tempat makhluk hidup itu ada di planet Venus seperti itu. Jadi ada namanya habitable zone, nah itu sangat berpengaruh dari dari masa relatif suatu bintang. Nah,
kita balik lagi tadi ada kondisi ekstrim yang ada di bumi. Jadi bumi itu nggak serta-merta air, nggak serta-merta ada hutan, ada gurun kan. Ternyata ada beberapa tempat ekstrim yang ada di bumi. Nah, misalnya ini dari papernya siapa sih? Merino et al. Tahun 2019 itu tentang living extreme. Jadi extremophile and the limit of life in planetary context. Jadi pendekatannya ada di bumi, tapi nanti ada perbandingannya dengan planet yang ada di tata surya atau mungkin nanti di luar tata surya. Nah, ini parameternya ada pH, temperatur, salinitas atau tingkat kadar garam, terus ada tekanan. Terus di sini juga di sini tulisannya ada water activity, ada poly extremophile. Tapi di sini yang lebih tekankan ada 4, yaitu pH, temperatur, salinitas, dan tekanan. Ini tekanan udara pertama, atau tekanan air juga ada. Jadi ada kondisi misalkan dengan pH kurang dari 3, pH kurang dari 5, berarti 3 sampai 5 gitu. Ada pH netral, ada pH atau basah, bahkan sangat basah gitu. Terus ada temperatur yang sangat kondisinya misalnya ini kurang dari 20 derajat, ada yang mesofile kondisi suhu ruangan, suhu pada umumnya, ada termofile, suhu yang cukup tinggi tapi masih 200 atau di atas, selanjutnya di atas 80 derajat. Terus ini banyak beberapa parameter-parameter di mana ternyata di beberapa kondisi seperti ini, mikroorganisme ini ternyata dapat hidup. Dan tapi mereka juga spesifik hidupnya, misalkan hanya hidup di kondisi yang pH netral misalnya, atau kondisi di pH asam. Nah, mikro atau bakteri, misalkan bakteri yang hidup di pH asam dan di pH netral ini berbeda spesiesnya. Jadi mereka hidupnya sangat spesifik. Dan begitu juga misalkan di kondisi salinitas atau tingkat kadar garam. Ada yang dia sangat toleran di kadar garam yang sangat tinggi, dan ada juga yang mereka cenderung hidup di kondisi kadar garam yang sangat rendah seperti itu. Nah, ini gambaran sedikit habitat ekstrim yang ada di bumi. Saya tidak menjelaskan semuanya, tapi beberapa yang mungkin familiar ya. Misalkan ada yang paling atas, yang kiri tentang di lapisan es, misalnya ada juga. Terus misalkan kita turun, nah ada yang misalkan di bawah deep sea, anoxic, lakes and brine. Nah di sini ada, kalau nggak salah depan di sini. Terus ada misalkan vulkano yang ada di bawah laut, terus ada di dasar sedimen bawah laut. Terus kita geser, kalau kita geser ke daratan, misalkan ternyata ada di hot spring, misalnya hot spring itu di air panas, ada juga yang hidup di kawah gunung berapi, ada juga di tempat kering. Nah, jadi setiap bakteri ini punya tempat hidup spesifiknya masing-masing. Nah, kalau tadi sedikit gambaran kondisi ekstrim di bumi, bagaimana dengan kehidupan di tata surya? Nah, sebelum itu kita fokus kepada planetnya dulu. Secara umum planet di tata surya ini kita bagi jadi dua, yaitu planet kebumian dan planet gas. Kebumian ini itu ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dengan planet gas itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan ternyata memang yang planet yang sebenarnya yang bisa kita huni itu adalah planet kebumian. Kenapa? Karena kalau planet gas itu sendiri atmosfernya sangat tebal, terus juga bahkan massa bobot dari planet gas itu sangat ringan karena unsur utamanya adalah gas. Berbeda dengan planet kebumian, material utamanya adalah batuan. Jadi yang untuk lebih tempat layak huni itu adalah planet kebumian. Nah, ini perbandingan, ini bagi tadi ke papernya Moreno et al. Tahun 2019. Kita bisa lihat di sini ada perbandingan parameter lingkungan yang tadi saya sebutkan. Nah, misalkan di sini kita lihat yang 4 di atas itu kehidupan hidup yang ada di bumi, terus ketersediaan parameter yang ada di bumi, lalu dibandingkan dengan kondisi di Mars, Venus. Nah, ini untuk bandingkan planet. Nah, di bawahnya ini dibandingkan dengan satelit yang ada di planet. Misalkan ada satelit Titan. Saya lupa nih, mereka ada di mana aja. Ada Titan, ada Enceladus, ada Ceres, ada Europa. Nah, ini perbandingan dengan satelit. Kita bisa lihat di sini. Misalkan yang ada di bumi
kebutuhan yang ada di bumi, misalkan tekanannya itu dari 0,0 persekian sampai 100 misalnya. Kita lihat di Earth karena ketersediaannya ada. Nah, ternyata misalnya di bumi ini ketersediaan dari salinitasnya itu 0 sampai 50. Tapi makhluk hidup itu hanya bisa hidup sampai salinitasnya sekitar 30% misalnya. Jadi apabila lebih dari sana, tidak ada makhluk hidup di sana. Misalnya contohnya beberapa bakteri bisa bisa hidup di salinitas tinggi, tapi tidak bisa lebih dari 30%. Seperti itu. Begitu juga kita bandingkan dengan sekarang kita bandingkan bumi dengan Mars. Kita lihat di sini kondisi tekanan udaranya hampir sama. Terus salinitasnya ternyata Mars lebih rendah, hanya sampai sekitar 35%. Nah, untuk temperaturnya ternyata lebih sempit. Di bumi kita bisa menemukan temperatur hampir minus 100 sampai sampai 400, 4,5, 450 derajat Celcius. Mungkin di sini di daerah kawah Merapi, kawah Gunung Merapi. Nah, sedangkan di Mars ternyata suhunya itu minus. Di sini sampai minus 150 sampai suhunya paling tinggi itu ada sekitar 50 derajat. Tidak lebih dari 50 derajat suhunya. Berarti kan sangat dingin kondisi di sana. Dan kondisi ketersediaan lingkungan dengan pH itu sendiri, ternyata pH-nya lebih sempit. pH-nya netral hingga basa ternyata kondisinya. Jadi untuk beberapa apabila kita nggak usah ngomong manusia deh, kita bawa bakteri yang bisa hidup di sana, berarti bakteri yang punya toleransi hidup di suhu rendah dan dia bisa kondisi basa karena tidak ada kondisi asam di sini misalnya. Nah, terus kita bandingin dengan Venus. Di Venus misalnya ternyata berkebalikan. Tidak ditemukan di sini salinitas atau kadar garam di planet Venus. Tapi ternyata bisa dari suhunya sangat tinggi. Gaya terendahnya sekitar minus 50 sampai paling tingginya hampir 500. Sedangkan ternyata pH-nya sangat asam, mendekati 1. Tidak ada pH lainnya. Maksudnya tidak di sini tidak ada range pH dari 1 sampai sekian, tidak. Hanya di sekitaran mendekati 1. Nah, lalu kita bandingkan misalkan dengan satelit yang ada di tata surya kita. Misalnya dari segi satelit ternyata kondisinya hampir sama seperti itu. Saya tidak akan menjelaskan lagi semuanya karena harusnya teman-teman mendapatkan gambarannya seperti apa. Tadi saya memberi perbandingan antara kondisi lingkungan misalnya di bumi, di Mars, Venus, dan di satelit yang ada di tata surya. Begitu. Jadi setiap objek benda langit yang ada di tata surya ini mempunyai karakteristiknya masing-masing. Lupa. Nah, misalkan kita ingat ya, kita ini lagi berlomba-lomba ke Mars ya, kita perjalanan ke Mars. Yang tadi saya sebutkan misalkan kondisi parameter lingkungannya. Kenapa Mars ini dituju? Karena kondisinya mendekati kondisi di bumi. Namun memang harus ada beberapa penyesuaian sebelum kita manusia atau mungkin nanti kita membawa makhluk hidup yang lain agar kita bisa tinggal di planet Mars misalnya. Ini sedikit intermezzo aja biar sedikit gambaran juga misalkan. Nah, tadi range suhunya ya, kita lihat range suhunya. Ternyata di Mars bisa lebih minus. Jadi kita kebetulan pakai ada Celsius dan Fahrenheit. Nah, terus kondisinya kenapa bisa lebih minus, lebih dingin karena wajar. Kita lihat sebelah kanan, jarak dari Mars ke matahari itu lebih jauh timbang bumi ke matahari, jaraknya 1,5 kali jarak bumi ke matahari. Lalu kondisi atmosfernya kita lihat di sini ternyata didominasi oleh karbon dioksida dibandingkan dengan kita yang ada di bumi, mayoritas adalah nitrogen, kemudian ada oksigen di sini. Dan kondisinya atmosfernya 100 kali lebih tipis dibandingkan kondisi atmosfer yang ada di bumi. Lalu juga sih, maaf, sedikit fakta juga untuk di Mars itu ternyata kondisi di sana gaya gravitasi di sana lebih kecil atau sekitar 40% gravitasi yang di bumi, makanya berat bobot kita di sana lebih ringan daripada di bumi. Ini sedikit intermezzo aja tentang kondisi tanda kutip calon rumah kita di masa depan. Nah, setelah tadi saya menjelaskan panjang lebar
itu apa tentang kehidupan lu bagaimana kehidupan di luar tata surya. Ini selalu kita tanyakan sebenarnya apakah kita benar-benar sendiri. Ini kita ngomong secara pendekatan sains ya. Jadi saya tidak bicara pendekatan misalkan dari sisi agama atau misalnya pendekatan dari sisi fiction seperti itu. Cuman kita masih bertanya apakah secara real, secara saintifik kita sudah membuktikan apakah kita sendiri di alam semesta ini ataukah ada kehidupan di luar sana di antara beribu-ribu miliar galaksi. Nah, untuk mencari kehidupan di luar tata surya yang sebenarnya ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang paling pertama itu adalah kita mencari planet seperti bumi. Kenapa ini seperti bumi? Tadi saya bilang, karena standar kehidupan kita adalah standar kehidupan yang ada di bumi. Karenanya kita akan mencari planet yang seperti bumi. Kondisi lingkungannya, misalkan dia masuk habitable zone, terus misalnya kondisinya ada unsur-unsur atau oksigen, ada nitrogen. Jadi kondisinya atmosfernya misalkan seperti di bumi seperti itu. Nah, itu misalkan kita mencari exoplanet di sini. Kita bisa lihat di sini perjalanan exoplanet adalah planet yang mengorbit bintang di sebuah sistem di luar tata surya kita. Atau kita sebut sebagai planet ekstra solar, ya, karena di luar tata surya kita. Nah, perjalanan ini cukup cukup challenge ya, maksudnya menantang juga karena planet ini tidak menghasilkan cahaya kan. Ya planet itu tidak menghasilkan cahaya. Kalau bisa menghasilkan cahaya mah berarti bintang. Terus juga jaraknya sangat jauh berapa apa tahun cahaya gitu kan. Terus juga mereka uh, bisa jadi mereka tertutup oleh apa namanya oleh cahaya bintang itu sendiri. Nah, ini misalkan kita mencari exoplanet. Nah, ini sedikit gambarannya, ternyata exoplanet itu ada bentuknya seperti Jupiter atau Saturnus, paling besar gas, ada yang seperti Neptunus atau Uranus, ada super Earth, ada ukuran lebih besar dari bumi, atau seperti ukurannya kira-kira seperti bumi. Mohon maaf kalau teman-teman kalau misal panitia kalau misalkan waktu saya habis di notice langsung open mic aja, takutnya saya apa namanya karena saya nggak ngeliat chat di sini. Nah, lalu ini dari sumber dari NASA juga. Jadi ini beberapa ukuran dari habitable zone planet ya yang ditemukan misalkan dari bagi kita bisa lihat ini bintang induknya, bintang utamanya. Nah, ini beberapa planet yang mengitari kelas dari bintang. Misalkan bumi itu masuknya kelas bintang G, yaitu ternyata yang serupa itu kita bumi dan namanya Kepler 452b. Terus misalkan di kelas K ternyata namanya Kepler 442b dan lain sebagainya. Nah, tapi catatan di sini adalah ini mereka merujuk pada bintang yang punya kelas yang sama. Jadi bukan berarti satu bintang ini punya berapa nih? Ada 7 bintang, 7 planet yang sama mengitari ini enggak, tapi merujuk pada kelompok kelas bintangnya seperti itu. Nah, gimana sih sebenarnya para astronom itu bisa menemukan planet yang habitable selain nanti ada perhitungannya? Jadi sebenarnya untuk materi exoplanet ini sudah dijelaskan ya pertemuan di FPA minggu sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya mengenai exoplanet. Jadi saya nggak akan bahas ini. Saya akan lebih bahas tentang untuk cara mencari kehidupannya aja. Kalau untuk exoplanet nanti bisa hubungi teman-teman FPA lagi. Nah, gimana cara kita cari unsur yang ada di suatu exoplanet? Ternyata kita menggunakan teknik spektroskopi. Kita melihat dari garis emisi. Jadi emisi jadi gini. Kita tahu misalnya di bumi itu kita lihat langit di bumi itu warna apa sih? Kita lihat warna biru ya, seperti itu. Nah, ternyata itu merupakan efek dari kita bisa bilang pembiasan cahaya. Kita lihat misalkan, maaf, di sini lihat gambar sebelah kiri, kita lihat misalkan kondisinya ada cahaya dari bintang.
lurus. Nah, di sini ada molekul-molekul atau senyawa atau unsur yang ada di atmosfer. Nah, ada beberapa senyawa itu atau unsur yang ada di atmosfer itu menyerap panjang gelombang tertentu. Kan cahaya itu kan magic libinio ya, kita tahunya ya, sederhananya. Nah, beberapa unsur itu menyerap warna. Jadi begitu misalkan sampai ke mata kita atau misalkan ditangkap oleh sensor kamera itu, sensor dari spektroskopi itu, ada beberapa cahaya yang hilang. Kita bisa di sebelah kanan misalnya. Misalkan dari bumi itu memancarkan eh, dari panjang spektrum ini, ternyata ada beberapa yang hilang gitu. Lihat, ada yang hilang strip nih di daerah hijau ke kuning, terus warna oranye misalkan. Nah, ternyata kehilangan dari ada garis hitam ini hilang di spektrum ini menandakan oh ada unsur tertentu atau senyawa tertentu misalkan hilang di daerah hijau ini oh, berarti ada ozon karena ozon itu menyerap panjang apa namanya panjang gelombang warna hijau. Terus misalkan oksigen itu warna oranye, terus air juga warna oranye. Ini juga air oranye sehingga warna merah. Ada juga misalkan di sini ada CO ada metana seperti itu. Jadi ada beberapa unsur itu yang menyerap apa namanya menyerap dari panjang gelombang tertentu. Maka kita bisa tahu oh di planet ini ada unsur A, B, dan C seperti itu. Terus misalkan kita lihat di laboratorium sebelah kiri yang tengah itu kalau kondisinya unsurnya sangat tipis, atmosfernya sangat tipis atau mungkin unsurnya sulit untuk terdeteksi di atmosfer, maka ya kita mengalami cahaya putih aja atau misalnya kita hanya mendapatkan cahaya bintang secara tuh caranya cahaya bintang aja gitu. Atau misalkan di sisi bawahnya dengan kondisi atmosfer yang sangat lebat gitu. Bukan lebat, sangat tebal, maaf. Ralat sangat tebal sehingga ada misalkan cahaya dari bintang itu susah kita dapatkan. Itu menandakan bahwa atmosfer di planet itu sangat tebal seperti itu. Jadi ini gambaran cara kita mendapatkan informasi apakah kondisi suatu planet di luar sana layak huni atau punya kondisi seperti bumi. Nah, kita bisa nyari di mana sih? Sebenarnya banyak juga sih beberapa situs dari universitas atau misalkan dari lembaga antariksaan ini sudah memulai membuat katalog. Jadi kayak katalog baju, katalog pakaian, katalog. Jadi ada katalog planet yang bisa habitable ya, maksudnya yang bisa kemungkinan ada kehidupan di sana atau mungkin kondisinya mirip bumi sehingga dapat di tempat tinggal. Misalnya ini dari PHL, dari Planetary Habitability Laboratory, dari the University of Puerto Rico. Nah ini sedikit contoh aja karena nanti teman-teman bisa cek juga di beberapa web yang lainnya, misalkan web dari exoplanet, seperti itu. Ada juga dari NASA juga ada. Ini saya ngambil satu dari web ini. Nah di sini di jantung ini misalkan nama exoplanet yang mempunyai karakteristik seperti bumi. Misalkan ada namanya planet apa, misalkan paling satu Tigarden Star B misalkan tipenya ini M Warm Terran, jadi dia planet kebumian dengan kondisi M itu kelas bintangnya dengan kondisi di sana itu hangat. Terus sehingga di perbandingan masa dengan masa bumi, radius bumi dan lain sebagainya. Jadi ada parameter-parameter lainnya sebelah kanan. Nah, kebetulan di web ini saya juga menemukan cara menarik untuk melihat masuknya planet. Misalkan di satu bintang ada beberapa planet nih, kita nemuin beberapa planet. Mereka masuk di mana sih? Misalkan di Taurus, Taurus ini bintang Cetus, maaf di a stellar system with 4 planet around the types the star 12 light year away. Jadi 12 tahun cahaya di rasi bintang Cetus. Di rasi bintang Cetus ini kita pada 2017 ya, ternyata ada 4 eksoplanet kita lihat. Ada G, H, E, F biasanya. Kita lihat yang G itu ternyata sangat dekat. Ini ada G, ternyata masuknya hot Terran. Terus ada misalnya H, ternyata masih dekat juga. Kita lihat di sini G dan H itu ternyata ada di zona yang warna agak kemerahan ini. Kita lihat ya, ada kategorinya hot zone, ada warm zone,
warm habitable zone, ada warm habitable zone gitu kan, ada optimis, ada konservatif. Jadi tapi yang lebih cenderung lebih pasti adalah yang mana ini ada optimis ya kemungkinan. Ada jadi ada range kemungkinan habitable sampai mana gitu. Jadi kan kita lihat di sini yang warna hijau ini ada hijau yang pucat ya, ada di dalam dan luarnya. Jadi yang optimis sangat baik untuk habitable zone itu adalah yang warna hijau cerah. Sedangkan yang pucat itu bisa jadi tidak layak, bisa jadi layak. Nah, terus kita lihat yang E itu maksudnya warm terrain karena meskipun dia masuk ke daerah zona yang apa panas, tapi juga dia masuk ke zona hangat juga. Nah, yang F ternyata cold. Kenapa cold? Ceritanya di sini dia ternyata orbitnya keluar, bahkan dia masuk ke zona yang dingin. Jadi ini sedikit gambaran gimana sih kita masukin kategorinya itu hangat, dingin, atau maksudnya masuknya habitable zone atau tidak. Itu kalau misalnya tadi ada yang nanya kok ini bentuknya lingkaran gak sama, harus kita ingat bahwa bentuk orbit objek benda langit itu adalah elips, jadi tidak membentuk lingkaran. Jadi titik pusatnya itu ada di salah satu titik, saya lupa titik api kalau nggak saya. Saya lupa, nanti mungkin teman-teman dari FKM bisa koreksi, karena sudah lama nggak bahas secara fisikanya. Terus nanti kita bisa lihat parameter-parameter lainnya, komparasinya di sebelah kanan. Ini proses sebenarnya dengan materi exoplanet. Terus juga misalkan dari NASA ada juga di sini di exoplanet archive.ipec.caltech.edu misalkan. Ya ada arsipnya dari NASA juga. Ini juga ada parameter-parameter lainnya. Nah, saya sedikit bahas sih sebenarnya karena masalah tentang kehidupan ini pasti ada bahan pertanyaan. Sebenarnya makhluk hidup nyari kehidupan itu kita mencari planetnya kah? Kita mencari makhluk hidupnya itu sendiri atau bagaimana? Yang kita bisa usahakan sekarang sebenarnya ada dua. Kita mencari makhluk hidup yang mampu berkomunikasi dengan kita, atau kita juga mencari planet yang sebenarnya memiliki karakteristik seperti bumi. Itu yang tadi yang seperti bumi tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Apabila memang di sana ternyata belum ada makhluk hidup yang mampu berkomunikasi dengan kita, jadi kita harus nyari, ya udah mungkin planet di sana ada kehidupan mungkin, meskipun itu belum tentu kita bisa berkomunikasi dengan makhluk yang di sana. Misalkan di sana ada makhluk hidup. Nah, satu lagi di sana SETI, Searching of Extraterrestrial Intelligence. Jadi ada makhluk hidup yang punya kecerdasan di mana dia mampu berkomunikasi. Makanya maaf di sini saya tidak menjabarkan bentuk-bentuknya seperti apa. Misalkan dari kita mungkin masih ada juga misalkan mengirimkan kalau nggak salah piringan emas yang dimana itu ada menggambarkan kondisi di bumi, terus juga kita memancarkan sinyal ke segala arah, sinyal radio misalkan segala arah di semesta ini dengan harapan ada yang membalas sinyal kita. Nah, kalaupun nanti misalkan ada makhluk yang cerdas di sana, kita sejauh ini memang itu masih terbagi jadi dua kubu. Ada yang kubu optimis itu yang percaya bahwa oh iya pasti di luar sana ada gitu kan, ada bukti seperti itu. Terus ada tim yang pesimis, tapi pesimis ini lebih ke arah skeptis, maksudnya belum ada bukti-bukti yang lanjut. Kenapa? Karena belum ada bentuk komunikasi. Kalaupun tanda kutipnya sudah komunikasi, apakah kita mampu menerjemahkan bahasanya? Pertama. Yang kedua adalah, kalaupun misalkan ada, apakah kita sudah berani untuk menjalin komunikasi? Karena bisa jadi ya tadi, kalau misalnya dia intelek maksudnya berarti dia punya kebudayaan, dia punya hukum sendiri. Nah itu bisa jadi berbeda dengan manusia, karena manusia punya kecenderungan akan menganggap sama. Misalnya kucing, kita punya melihara kucing, pernah nggak sih kita ngajak bicara kucing, terus misalkan mengajari hal tertentu atau menggeneralisasi bahwa misalnya kucing itu lagi ngapain nih, berarti kucing ini misalnya lagi sedih, lagi apa, karena apa? Karena kita menganggap bahwa makhluk hidup selain manusia itu mempunyai sifat yang sama dengan manusia, padahal belum tentu. Nah, jadi makanya ada perbedaan persepsi seperti itu yang harus kita garis bawahi, bahwa saat kita misalkan nanti kita bisa berkomunikasi juga, apakah kita mampu untuk menyamakan atau kita bisa mampu saling berkomunikasi dengan baik seperti itu.
Ini sedikit intermezzo aja, terus juga sedikit tambahan juga. Ini mungkin yang sangat dicintai teman-teman apa yang percaya dengan adanya, yang sudah optimis dengan adanya mau gitu, uh, intelek di luar sana, itu dengan persamaan Drake. Intinya si Om Drake ini, saya lupa tahun berapa, Om Drake ini bikin persamaan atau bikin formula di mana dia bilang uh, adanya kehidupan apa ada kehidupan yang punya intelektual, misalkan punya budaya atau mau berkomunikasi, ini menurut Om Drake ini kita dapat menghitungnya, kita bisa tahu dengan formulasi ini. Di sini saya bingung menjelaskannya. Nah, di keterangan sini contohnya. N itu intinya adalah banyaknya kebudayaan ya, atau banyaknya di sini makhluk hidup yang mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan manusia. N itu. Nah, R itu misalkan berapa banyak bintang yang terbentuk dalam satu tahun, dalam satu galaksi. Misalkan R ini berarti ada 10 bintang yang tercipta per tahunnya dari satu galaksi, misalnya galaksi yang Andromeda misalnya contohnya. Terus dari setengah dari setiap bintang itu punya planet. Jadi bisa aja bintang itu tidak punya planet, hanya top bintang aja. Tapi ada juga bintang yang punya planet kan. Itu asumsi misalnya hanya setengah dari semua bintang itu punya planet. Nah, dari kemungkinan itu misalnya dua ini dari mana? Mungkin ini asumsi kita masih asumsi lagi. Mungkin ada 2 planet per bintang yang punya ada kehidupan misalnya. Jadi misalkan tata surya kita punya 8, kita punya asumsi berarti mungkin ada 2 planet dari 8 dari total planet yang ada di tata surya itu punya kehidupan. Berarti mungkin kita masukin 2 misalnya ada itu. Terus di sini apakah ada kehidupan di sana? Nah, ada kehidupan di sana kah? Di sana, misalnya dari 2 planet itu, apakah memang 100% setiap planet itu mengembangkan kehidupan? Masuk benar-benar ada kehidupan di sana, mengembangkan kehidupan di sini, memungkinkan ada kehidupan, berarti seperti bumi kondisinya ya. Nah, apakah benar-benar di sana ada kehidupan di sana di semua planet itu? Kalau misalnya semua planet itu punya kehidupan, kita menganggapnya 100%, atau kita nilai dengan 1. Atau misalkan ternyata hanya setengahnya, berarti kita ngisi 0,5. Terus di bawahnya ada FL. Nah, dari setiap kehidupan itu, misalkan dari yang ada di planet, misalkan planet itu, belum tentu semuanya itu mengembangkan kecerdasan. Misalkan, kita makhluk hidup yang ada di bumi, misalkan. Kita satu spesies Homo sapien dari beribu-puluh ribu spesies yang ada di bumi yang mengembangkan kecerdasan itu termasuk kita manusia. Sisanya tidak kan? Secara mayoritas tidak, tapi hanya beberapa seperti kita terhitung kita manusia, kita mengembangkan kecerdasan, kita mampu berkomunikasi. Berarti kita lihat sini hanya mungkin bisa dikatakan kita anggapannya 1% dari kehidupan itu ternyata mengembangkan kecerdasan, mampu berkomunikasi. Nah, ternyata dari itu juga 1% lagi, hanya 1% yang bisa berkomunikasi dengan kita, dengan manusia. Kalau misalkan hanya berkomunikasi dengan sesamanya, ya kita nggak bisa gitu, bukan cuma mereka. Terus L itu misalkan berapa tahun kebudayaan itu ada gitu. Nih misalnya, maaf, umur peradaban kan, umur peradaban bisa 1000 tahun. Terus juga tambah lagi yang perlu kita catat, misalkan masalah jarak juga. Kalau misalkan tadi jarak bumi ke misalkan paling dekat itu Alpha Centauri berapa sih? Saya lupa untuk bintang itu berapa tahun cahaya gitu kan. Kalau bisa planet di sana berarti kan kita butuh berapa tahun, berapa lama gitu kita untuk komunikasi, bahkan untuk menerima balasan dari kehidupan yang ada di sana, misalnya mereka mau berkomunikasi. Nah, setelah diformulasikan, nanti saat di perhitungan ini kita mendapatkan nilai 10. Nilai 10 ini berarti ada 10, di sini keterangannya ada 10 peradaban di galaksi yang bisa berkomunikasi dengan manusia. Kita nyatakan bahwa dia mempunyai kecerdasan dan mereka mungkin kita mampu berkomunikasi dengan baik. Mungkin itu tadi catatan dari saya, bisa berkomunikasi tapi kita tidak saling mengerti gitu. Tapi mereka dengan kita bisa saling membalas komunikasi.
Itu. Mungkin itu saja tadi pemaparan dari saya. Sebenarnya untuk materi astrobiologi ini masih sangat luas. Ini hanya mencari kehidupan saja. Ini belum kita berkaitan dengan eksplorasi luar angkasa, belum ngomongin di Mars, belum lagi kita misalkan persiapan kita pengen eksplorasi, terus efek dari luar angkasa terhadap makhluk hidup yang ada di bumi seperti itu. Masih banyak kajian yang lainnya. Jadi mohon maaf kalau tadi penjelasan saya banyak yang salah, terutama tadi di bidang fisika dan kimianya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.